Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga saya dapat membuat video ini. Teman-teman sekalian, di video ini saya akan membahas tentang peran sumber daya manusia, sekaligus mereview 3 jurnal yang berkaitan dengan peran sumber daya manusia. Nah teman-teman, sama halnya nih kita sebagai agent of change yang membawa perubahan menuju kepada arah yang lebih baik di masa depan. Begitupun peran sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, di mana ketika SDM di suatu perusahaan memiliki kualitas dan kinerja yang baik, tentunya akan berpengaruh kepada perkembangan suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ini sangat penting teman-teman untuk menentukan faktor produksi, membangun dan mengembangkan perusahaan atau organisasi. Jika tidak ada sumber daya manusia yang memadai, secara otomatis perusahaan akan gagal meraih tujuan yang mereka ingin capai. Nah, salah satu keberhasilan sumber daya manusia dalam perusahaan yaitu perusahaan Google. Terkenal dengan sistem manajemen HR terbaik. Dengan jumlah karyawan 72.053 orang, Google ini dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik. Memiliki perusahaan dengan banyak cabang di seluruh dunia, tidak mengurangi kualitas dari manajemen HR mereka. Budaya kerja dan inovasi yang mereka selalu lakukan di dalam tubuh manajemennya menjadi alasan kuat mengapa perusahaan ini menempati posisi pertama sebagai manajemen sistem HR terbaik di seluruh dunia versi Workforce 2017. Nah, teman-teman sekalian, dalam peran sumber daya manusia ini juga memiliki ruang lingkup serta berbagai tantangan di era globalisasi. Tentunya kita harus mempunyai strategi nih untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Sebelum saya membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Nurjannah dengan NIM C20122055, kelas manajemen 2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Video ini merupakan tugas dari Ibu Priscilia Cynthia Dewi Buntuang, SE MSI, selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia, sebagai penilaian tugas individu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. So, teman-teman sekalian, saya akan membahas materi peran sumber daya manusia dengan indikator memahami ruang lingkup sumber daya manusia, peran strategis sumber daya manusia, serta tantangan global dalam sumber daya manusia. Sebelum saya membahas tentang peran sumber daya manusia, kita harus tahu dulu nih, apa sumber daya manusia itu. Human resource management is a process to solve every problem to support existing activity in organization or company. Organization and company can survive the threats of change and time. This video will explain that the role of human resource management in organization or company to achieve organizational or business goals in effective and efficient manner. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran sumber daya manusia. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara individu maupun dalam organisasi. Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan karena mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen yang baik dan tepat. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi suatu perusahaan dan harus dipertimbangkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kebiasaan dan output pekerja akan berubah jika sumber daya manusia ditangani dengan baik. Nah teman-teman sekalian, peran tim manajemen sumber daya manusia untuk tim manajemen secara keseluruhan adalah menyarankan secara strategis bagaimana mengelola pekerja sebagai sumber daya bisnis, termasuk mengelola rekrutmen dan mempekerjakan karyawan serta mengordinasikan tunjangan karyawan, pelatihan, dan strategi pengembangan. Itu dia yang dimaksud dengan peran sumber daya manusia. Selanjutnya ada ruang lingkup sumber daya manusia. Nah, ruang lingkup sumber daya manusia adalah proses yang secara bertahap yang dilakukan dalam upaya mencari perubahan yang diinginkan, yang meliputi pertama human resources planning, berhubungan dengan penyusunan sumber daya manusia yang diperlukan pada suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Yang kedua ada job analysis, teknik untuk melakukan analisis dan menjabarkan secara lengkap terkait beban kerja atau job description pada organisasi maupun perusahaan. Yang ketiga itu ada rekrutmen atau selection. Jika sudah selesai melaksanakan job analysis, selanjutnya perusahaan melakukan pembukaan lowongan kerja untuk melaksanakan proses pencarian karyawan baru. Yang keempat itu ada orientation atau induksi. Setelah melewati tahap seleksi, kegiatan selanjutnya adalah induksi dan pengenalan, di mana tahap ini akan diberikan informasi seputar latar belakang perusahaan,
Kemudian diterangkan mengenai seperti apa sih etika kerja serta pengenalan dengan karyawan lainnya. Selanjutnya ada training and development. Seluruh karyawan akan melakukan kegiatan training untuk arahan agar dapat bekerja secara maksimal. Kemudian itu ada compensation planning and remuneration. Kewajiban Departemen Sumber Daya Manusia lainnya yaitu memutuskan peraturan perihal kompensasi atau tunjangan untuk para karyawan. Selanjutnya itu ada motivation, welfare, health, and safety. Departemen Sumber Daya Manusia ini diharap bisa memberikan motivasi pada setiap karyawan supaya bisa bekerja dengan baik pada pekerjaan yang nyaman. Selain motivasi, keselamatan kerja dan jaminan kesehatan juga penting dan juga fundamental. Mampu memberikan motivasi kepada seluruh karyawan agar dapat bekerja dengan baik dalam suasana kerja yang secara kondusif. Selanjutnya itu ada industrial relation, selalu menjaga relasi antara leader, karyawan, dengan seluruh orang yang berada di sebuah perusahaan itu. Nah teman-teman, itu beberapa ruang lingkup dari sumber daya manusia. Selanjutnya ada peran strategi sumber daya manusia di dalam suatu organisasi, yaitu merumuskan dan melakukan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia dan praktek berdasarkan kemampuan karyawan dan perilaku yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Nah, peran sumber daya manusia menghadapi tantangan. Kemudian ada peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global. Hal yang harus dilakukan sebuah perusahaan dalam menghadapi tantangan global yaitu menyediakan kapasitas sumber daya manusia yang diperlukan melalui partisipasi mereka yang dapat berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan dan keberhasilan tujuan. Peran sumber daya manusia ini sangat penting teman-teman dalam menghadapi tantangan global karena sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola keberagaman karyawan, memahami regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara, kemudian mendukung kolaborasi tim yang tersebar di seluruh dunia, dan juga mempersiapkan organisasi untuk memahami dan merespon dinamika pasar global. Nah teman-teman, salah satu contoh perusahaan yang berhasil beradaptasi secara global yaitu 7-Eleven yang mempunyai jaringan toko-toko di Jepang, di Asia, dan di Amerika. Kemudian ada IKEA, perusahaan furniture dari Swedia dengan desain khas yang juga sukses di antara negara yaitu di Amerika. Kemudian ada juga Coca-Cola, perusahaan yang sudah masuk di dalam pasar global sejak lama. Coca-Cola ini berinvestasi di Cina, Meksiko, India, Brazil, negara-negara yang dianggap sebagai growth market. 86% karyawan Coca-Cola di setiap tempat bukanlah tenaga lokal. Sebanyak 80% penghasilan perusahaan dari operasional internasional. Dalam pasar global, Coca-Cola memilih top manajemen dari orang-orang yang bereputasi internasional. Kemudian setiap karyawan pun dituntut untuk memiliki global mindset. Nah, itu dia beberapa contoh perusahaan yang berhasil beradaptasi secara global. Selanjutnya saya akan mereview dan membahas 3 jurnal yang berkaitan dengan peran sumber daya manusia. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Kinerja Karyawan, Peran Kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi. Ditulis oleh Maria Rosvita Hoar, Ignatius Soni Karniawan, dan Jajuk Herawati. Jurnal ini diterbitkan JEMAS dengan volume 6, nomor 2, dengan halaman 475-481, diterbitkan tahun 2021. Nah teman-teman sekalian, review jurnal yaitu kualitas sumber daya manusia ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yaitu apabila sumber daya manusia pada perusahaan memenuhi tanggung jawab atas pekerjaannya, maka karyawan dapat menghasilkan kinerja yang sesuai standar atau kriteria yang telah ditetapkan organisasi. Begitu pula sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia kurang baik, maka kinerja karyawan juga semakin rendah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan budaya organisasi pada kinerja karyawan. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu sebanyak 50 pegawai kantor pusat warung spesial Sambal Yogyakarta. Kemudian data primer diambil dengan menggunakan kuesioner. Lalu data dianalisis menggunakan linear berganda analisis regresi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Implikasinya mengarahkan pimpinan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja pegawai melalui kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. Nah, pendapat saya tentang jurnal ini adalah kelebihannya terdapat kesesuaian antara tujuan dan juga kesimpulan yang didapatkan. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan
atau bisnis-bisnis di Indonesia untuk meningkatkan kinerja karyawan agar menunjang perkembangan perusahaan dan bisnis tersebut. Kemudian kekurangannya itu ada di bagian keyword atau kata kunci kurang tepat karena menggunakan huruf kecil pada setiap awal kata. Seharusnya huruf besar semua di setiap awal kata. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini teman-teman sekalian adalah penelitian menyatakan kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Di kantor Yogyakarta, warung spesial sambal Yogyakarta. Sebagai implikasinya, maka pimpinan diharapkan mempertahankan atau meningkatkan dimensi implementasi dari kualitas sumber daya manusia, kondisi lingkungan kerja, dan juga budaya organisasi bila ingin meningkatkan kinerja karyawannya. Penelitian ini kedepannya dapat mempertimbangkan untuk melibatkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja, misalnya motivasi kerja, maupun menggerakkan individu untuk merubah kondisi kinerja yang biasa menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, keterkaitan jurnal ini dengan materi yang saya bawakan. Yang pertama itu adalah ruang lingkup sumber daya manusia. Mereka ini memiliki hubungan yang kompleks dengan kinerja karyawan, kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. Dalam keseluruhan, hubungan baik antara ruang lingkup sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja yang mendukung, dan budaya organisasi yang positif dapat menciptakan atmosfer di mana karyawan merasa termotivasi, dihargai, dan memiliki dorongan untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Ini pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi keterkaitannya itu teman-teman, ruang lingkupnya dengan kualitas sumber daya manusia di dalamnya, seperti itu. Itu hasil dari review saya pada jurnal pertama. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua yang berjudul The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance. Jurnal ini ditulis oleh Syaiful Anwar dan Erna Herlina. Jurnal ini terbit dari Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, volume 3 nomor 12. Tahun terbitnya yaitu tahun 2023. Nah, review saya tentang jurnal ini yaitu strategi Human Resource Management berkaitan dengan peran sistem manajemen sumber daya manusia dalam kriteria perusahaan, terutama berfokus pada penyelarasan sumber daya manusia sebagai sarana untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, tujuan dari riset ini adalah untuk mengidentifikasi dampak strategi Human Resource Management terhadap organisasi pertunjukan. Adapun metode yang mereka gunakan yaitu tinjauan literatur dengan menggunakan pendekatan yang menggunakan contoh-contoh spesifik dari penelitian akademis mengenai dampak-dampak praktik manajemen sumber daya manusia strategis terhadap kinerja organisasi. Dari tinjauan tersebut akan ditarik gambaran dan kesimpulan untuk kemudian dievaluasi menjadi penelitian baru yang dapat diimplikasikan di dalam organisasi. Nah, hasil dan pembahasan dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya manusia menjadi sumber keunggulan kompetitif, kedua, peran strategi sumber daya manusia dalam pengelolaan, yang ketiga, dampak strategi Human Resource Management terhadap organisasi pertunjukan. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, pendapat saya terkait jurnal ini adalah jurnal ini memiliki kelebihan di dalam metode. Jurnal ini mudah dipahami, yaitu metode literatur. Metode dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang menggunakan contoh spesifik dari penelitian akademis mengenai dampak praktik manajemen sumber daya manusia strategis terhadap kinerja. Namun adapun kekurangan yang saya baca dari jurnal ini yaitu pada bagian kesimpulan tidak memiliki korelasi yang jelas serta terdapat kata yang tidak sesuai dengan pembahasan. Nah, kemudian itu ada keterkaitan jurnal ini dengan materi yang saya bawakan, yaitu peran strategi sumber daya manusia sangatlah penting dalam membentuk dan mengimplementasikan strategi organisasi. Dengan menerapkan strategi sumber daya manusia yang sesuai, organisasi dapat mengoptimalkan teman-teman kinerja karyawan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan karyawan, kepuasan konsumen, dan akhirnya mencapai tujuan dan strategi jangka panjangnya dengan lebih efektif. Seperti itu penjelasan saya dalam jurnal yang kedua. Selanjutnya ada jurnal ketiga yang berjudul Tantangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Digital. Jurnal ini ditulis oleh Dini Fajriani, Ahmad Fauzi, Made Devi Kurniawati, Adam Yudo Prokosodewo, Arif Fahri Bahiyaki, dan Zulkarnain Nasution. Jurnal ini terbit dari Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, volume 4 nomor 6. Jurnal ini terbit tahun 2023.
Review dari jurnal ini yaitu dalam era digital ini teknologi telah merubah banyak aspek kehidupan teman-teman, termasuk dalam dunia bisnis dan juga organisasi. Organisasi harus cepat beradaptasi agar tetap relevan dan juga berdaya saing dan semakin kompetitif. Sehingga kompetensi sumber daya manusia dalam era digital menjadi hal dasar yang perlu diperhatikan organisasi agar tetap bersaing dan juga bertahan di pasar yang semakin dinamis. Tujuan dari artikel ini untuk membahas tentang kompetensi sumber daya manusia di dalam menghadapi era digital. Kemudian, serta peran pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Kemudian, tantangan sumber daya manusia adalah dituntut untuk selalu mengikuti kemajuan teknologi dan mampu menghadapi perubahan dengan cepat. Organisasi atau perusahaan harus menyediakan sumber daya manusia yang dapat menganalisis data dan juga berpikir kritis. Karena semua serba digital sekarang dan menjadi kebutuhan utama bagi organisasi dan perusahaan. Organisasi juga perlu memberikan pelatihan dan pendidikan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Organisasi juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi dan mengikuti tren-tren yang ada agar mampu bersaing dengan organisasi lainnya seperti itu. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan secara menyeluruh. Pengembangan sumber daya manusia ini bisa melalui pendidikan, kompetensi berkualitas, kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Kemudian dukungan iklim organisasi juga harus dibangun secara harmonis. Kinerja yang baik, transfer pengetahuan, kepemimpinan, kemudian dukungan kepada karyawan, efektivitas kelompok, dan juga strategi kerja. Nah, pendapat saya tentang jurnal ini yaitu pertama kelebihannya, penelitian ini dapat menjadi sebuah gambaran untuk perusahaan-perusahaan tentang bagaimana tantangan global yang dihadapi dan strategi apa yang harus perusahaan lakukan seperti itu. Kemudian, adapun materi yang digunakan itu juga jelas, metode descriptive analysis, yaitu metode yang menganalisis dan menjelaskan fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan literatur terkini dan relevan. Namun, kekurangannya juga pada bagian abstrak tidak dicantumkan nih metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini yaitu era digital teman-teman membawa dampak besar kepada dunia kerja, termasuk tuntutan kompetensi sumber daya manusia yang semakin tinggi. Kompetensi tradisional seperti kemampuan komunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan masih penting. Namun kini ditambah dengan kemampuan teknologi seperti kemampuan data analitik, pengembangan aplikasi, dan juga digital marketing. Nah, dalam kesimpulannya, era digital ini merupakan era yang membawa banyak tantangan, namun juga membawa banyak peluang bagi organisasi dan sumber daya manusia untuk berkembang. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya kolaborasi antara organisasi dan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang diperlukan. Nah, teman-teman sekalian, keterkaitan antara jurnal ini dengan materi saya, yaitu salah satu indikator dari peran SDM yaitu tantangan global. Nah, peran sumber daya manusia ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global, teman-teman. Karena sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola keberagaman karyawan, memahami regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara, mendukung kolaborasi tim yang tersebar di seluruh dunia, yang juga mempersiapkan organisasi untuk memahami dan merespon dinamika pasar global. Nah, sumber daya manusia ini juga membantu organisasi menghadapi tantangan global dengan sukses, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan inovatif di era globalisasi yang terus berkembang. Well, it brings me to the end of my video presentation. Before I end this presentation, let me go over the key issue again. That, in conclusion, the role of human resources is very influential on all aspects of the company. Apart from that, with the advancement of technology, it becomes opportunity and challenge for a company or organization. So, that's all. I hope this video can be of benefit for all of us. Have a nice day and see you later.